kembali lagi di podcast Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik bersama saya, Ayu Yuliantari. Hari ini kita akan melanjutkan obrolan menarik mengenai bagaimana HR Matrix dan People Analytics bisa diterapkan dalam pengelolaan sumber daya manusia di UMKM. Podcast ini juga merupakan bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Jadi besar harapan saya, teman-teman mahasiswa maupun pelaku UMKM yang menonton dapat memperoleh insight yang bermanfaat. Sebelumnya kita sudah mengobrol banyak dengan narasumber dari bidang jasa, dan sekarang kita akan masuk ke bidang kuliner yang tidak kalah menariknya nih, yang dimana kuliner sangat banyak ya kita temui di sini, khususnya di Bali. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja saya perkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau menjalankan bisnis kuliner di kawasan Nusa Dua dengan konsep restoran modern yang menyajikan aneka menu berkualitas dan pelayanan ramah di kawasan Nusa Dua. Mari kita sambut Bapak Iputu Endra Widyatama selaku owner dari W Gourmet Restoran. Selamat datang Bapak, mungkin bisa bergabung di sini. Selamat siang Ibu Ayu. Oke, apa kabarnya Bapak? Baik. Syukur dan senang sekali ya kita bisa mengobrol langsung di sini dengan owner nih dari pemilik restoran W Gourmet. Nah, saya yakin di sini banyak sekali yang penasaran bagaimana sih cara mengelola bisnis kuliner, apalagi yang di Bali itu cukup banyak nih kita temui. Gimana sih implementasinya seperti itu ya Pak? Ya, untuk menjalankan bisnis kuliner terutama di wilayah pariwisata Bali, kita itu harus mengutamakan quality, pelayanan, dan rasa. Soalnya karena di Bali khususnya area Nusa Dua itu kan sangat banyak persaingan antara restoran, terutama dari restoran hotel juga. Kita harus melakukan yang terbaik agar bisa mendapatkan tamu dan mendapatkan customer loyal dari mereka. Nah, Bapaknya udah keburu ngejelasin nih. Mungkin di awal itu kita perkenalan dulu nggak sih Pak? Tak kenal maka tak sayang nih, kita penonton nggak tahu nih sama siapa nih saya berbicara gitu. Mungkin terlebih dahulu Bapak bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, peran Bapak itu bagaimana, dan mungkin bisa menjelaskan gambaran umum dari W Gourmet restorannya. Baik, perkenalkan nama saya Putu Endra Widyatama. Saya adalah owner sekaligus manajer di sana dan saya juga sedang bekerja aktif di sana. Mungkin di awal kita perlu tahu nih, restoran W Gourmet ini seperti apa? Mungkin dari Bapak Endra sendiri selaku owner bisa menjelaskan secara singkat kapan sih berdirinya restoran ini, dan mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai gambaran umum atau bagaimana sih restoran yang Bapak kelola ini? Ya. Jadi saya bakal cerita pas awal restoran ini dibangun. Sebenarnya saya itu nggak pingin bangun restoran awalnya. Saya pingin memperluas spa saya yang sudah ada di sana. Tapi karena kita udah punya 2 di jalan itu, jadi saya memutuskan untuk mencoba dah buka restoran. Dan kebetulan restoran kita jadi itu pas barengan sama adanya COVID 2020. Jadi karena COVID kita kan 2 tahun tutup, jadi pas setelah COVID kita buka lagi itu sudah perlu banyak sekali perbaikan. Jadi seperti kita renovasi dari awal lagi. Terus juga pas awal-awal COVID itu masih sepi juga, dan kita itu masih pengalaman pertama di sana. Kemudian untuk nama W Gourmet itu saya ambil dari W-nya itu dari Widya, dan Gourmet itu untuk hidangan mewah Prancis, dari bahasa Prancis. Jadi saya kira nama tersebut cocok lah untuk restoran di area tersebut. Oke, berarti secara nggak langsung W Gourmet restoran ini mempunyai filosofi sendiri ya. Bapak selaku owner nih dari W Gourmet restoran. Nah, kita kan nggak tahu nih restoran yang Bapak kelola itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu gimana sih gambaran dari tempat usaha Bapak ini biar kita semua itu tahu gitu loh. Jadi tipe usaha restoran saya itu di segi bentuk bangunan, saya itu
menggunakan desain tropical modern. Jadi restoran saya itu memiliki outdoor area sekitar setengah area tersebut. Kemudian pengalaman dinner atau lunch di sana, saya membuat menjadi semi fine dining agar terasa nyaman seperti restoran pada hotel. Baik, kalau dilihat nih Pak, pengalaman dari jasa kuliner itu kan nggak hanya lezat ya, mungkin dari segi tempat nih dilihat dari keestetikannya. Nah, selain itu juga wisatawan itu pasti melihat dari nyaman gaknya dia tuh datang ke sana ya. Menurut Bapak sendiri, apakah dari segi estetik nih, keestetikan tempat, apakah sudah sesuai lah gitu? Atau Bapak sudah puas dengan tempat dari restorannya Bapak? Kalau dari segi keestetikan tempat, jujur saja saya sudah cukup puas karena tempat restoran saya berdiri di Jalan Pantai Mengiat di area Nusa Dua. Jika dibandingkan restoran lain di sana, itu tempat saya udah salah satu yang paling bagus, Kak. Baik, kita udah bertanya mengenai tempatnya nih, yang udah estetik nih katanya di daerah pariwisata juga ya Pak ya. Baik, saya di sini tuh ingin menanyakan lebih lanjut mengenai sumber daya manusianya nih Pak. Menurut Bapak sendiri, bagaimana kondisi dari sumber daya manusia yang ada di restoran Bapak? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dari berapa jumlah karyawan Bapak saat ini yang bekerja di restoran Bapak tersebut? Baik, saat ini untuk jumlah karyawan di restoran saya sekitar 30 orang, Bu. Dan itu dibagi jadi 2. Yang untuk di staff kitchen itu sekitar 13 orang untuk saat ini. Dan kemudian untuk waiters atau orang-orang depan seperti orang bar, kapten, supervisor, dan waiters kemudian runner itu berjumlah sekitar 15. Dan 2 lagi itu adalah supir, Bu. Supir untuk antar jemput karena kita punya free transport untuk area Nusa Dua. Wow, sangat lengkap sekali ya. Kalau boleh tahu juga, apakah ada sistem shift atau seperti apa pola kerjanya di restoran Bapak itu? Kalau di restoran saya itu karena kita bukanya jam 11 sampai jam 11 pagi sampai jam 11 malam, kita itu cuma ada shift pagi, gak siang, dan sore. Kemudian untuk di belakang di bagian kitchen itu ada yang namanya split, ada karyawan split. Untuk di depan juga ada split, tapi di depan 1 orang dan di belakang 2 orang. Jadi kalau yang masuk pagi itu di depan ada 1 orang, dia masuk jam 9.30. Kemudian yang split ada 1 orang, dia masuk jam 11. Kalau yang di kitchen untuk saat ini nggak ada yang masuk pagi, tapi ada 2 yang split dari jam 9.30. Oke, di sini kan kita lagi ngebahas mengenai sumber daya manusianya ya Pak ya. Menurut Bapak di restoran Bapak ini, apakah sistemnya ini sudah berjalan rapi dari awal atau seiring berjalannya waktu sistemnya ini sempat berubah? Kalau sistemnya pasti dari dulu nggak seperti ini. Kita selalu berubah-ubah karena dulu pas awal saya membangun itu luas restoran saya hanya 2 area saja. Kemudian pada tahun kedua bertambah jadi 2,7 dan pada tahun ketiga sekarang bertambah lagi menjadi 4,3 area. Sangat ada kemajuan yang cukup pesat ya Pak ya? Iya, karena ketika bertambahnya restoran, meja pasti juga bertambah karena semakin banyak tempat. Pasti kita memerlukan lebih banyak tenaga dalam menjalankan restoran. Baik, di sini juga saya ingin menanyakan, apakah ada tantangan dalam mengatur koordinasi antar pegawai itu, baik dari kasirnya, dari kitchennya, atau lainnya mungkin apa ada tantangan nih? Kan Bapak pasti melihat karyawan Bapak itu dalam bekerja. Kalau tantangan seperti yang disebutkan tadi itu sebenarnya sudah ada kepala dari masing-masing bagian yang ngatur. Kalau di depan itu udah diatur sama supervisor kita dan di belakang itu sudah diatur sama chef kita. Kemudian kalau di kitchen itu kita punya total kan 13 karyawan. Itu chefnya dia nggak ngambil kerjaan.
cuma jaga quality sama ngurusin anggota-anggotanya dia di sana. Baik, jika saya ingin menanyakan SOP-nya nih Pak, apakah sudah ada SOP untuk menjaga kualitas rasa dan pelayanannya? Kalau SOP tentu saja sudah ada. Jadi saya bakal cerita dari pelayanan dulu. Misal ada tamu kan pasti kita jemput dulu dia dari depan, terus kita antar sampai kita dudukin ke meja. Nanti host kita akan bantu masangin napkin ke tamunya. Kemudian waiter yang bertugas pada area table tersebut akan membawakan seperti buku menu, terus hand sanitizer, terus mosquito spray sama cold towel. Terus kemudian waiter juga akan mengambilkan komplimen seperti garlic bread untuk kepada customer kita. Terus untuk menjaga pelayanan dari waiter itu tugas terutama dari supervisor, Bu. Jadi supervisor itu tugasnya dia akan mengelilingi setiap table dan customer untuk bertanya tentang bagaimana makanannya, bagaimana pelayanannya, apa ada yang mau dibantu lagi atau diperlukan lagi. Dan waiter juga melakukan yang sama, cuma nggak sebanyak supervisor. Dan supervisor itu dia lebih mendekat ke tamu, kemudian dia akan berusaha untuk mengepus review kita di Google atau TripAdvisor. Kemudian kalau di kitchen, karena semuanya sudah diatur sama chef, kan chef juga nggak ngambil kerjaan, jadi dia di sana akan jaga quality dan selalu membantu agar makanannya tidak datang terlambat, mengusahakan agar makanannya juga bersih dan juga agar tamu merasa senang dengan makanan tersebut. Oke, Bapak, sangat lengkap sekali ya penjelasannya. Mungkin di sini juga pemirsa juga sudah mendengar bagaimana cara mengelola restoran. Nah, di sini kalau di restoran kan waktu penyajian dan keramahan pelayanan itu sangat krusial ya, Pak ya. Biasanya apa tantangan sumber daya manusia yang paling sering muncul nih, Pak? Kayak seperti kedisiplinan, pelayanan lambat, atau komunikasi antar tim yang kurang, gitu, seperti apa? Kalau yang pertama dari kedisiplinan itu sebenarnya karyawan saya itu sudah pada lumayan disiplin. Untuk beberapa kasus kan masih ada yang beberapa orang. Tapi misalnya dia kerja sore, terus dia telat barang setengah jam itu dia bakal langsung break. Jadi kalau di restoran saya kan break itu kita buat karyawan itu dapat sekitar 1,5 jam. Jadi mereka misalnya yang datangnya terlambat akan langsung break 1 jam dan kemudian akan masuk full sampai tutup. Jadi sekitar masuk 7 jam lagi. Oke, nah itu kita sudah mendengar nih jawaban basic dari restorannya ya. Sekarang kita akan membahas pertanyaan inti nih. Kita pengen tahu yang cara lebih dalam nih mengenai W Gourmet restorannya. Nah, kita masuk yang pertama nih ya, mengenai HR Matrix, yaitu indikator untuk menilai performa dari sumber daya manusianya dan memastikan operasional kegiatannya apakah efektif atau tidak. Nah, yang pertama, selama menjalankan usaha ini, apakah ada tantangan terkait turnover karyawannya, Pak? Kayak seberapa sering pergantian terjadinya pemecatan karyawan atau pergantian atau penambahan karyawan baru, dan kalau boleh tahu juga apa biasanya yang menjadi penyebabnya? Pergantian karyawan, jujur di restoran saya itu jarang berganti karyawan. Mungkin selama 3 tahun berdiri ini karyawannya yang pergi baru cuma 8 orang. Tapi kalau penambahan karyawan kita cukup sering karena kita mulai dari 2 are dengan cuma 10 karyawan sampai ke 4,3 are dengan 30 karyawan. Terus misalnya kalau dulu ya saya kan belum punya supir, tapi saya tetap punya ngelakuin free transport kan untuk antar jemput tamu. Jadi supirnya itu masih bisa di backup dari usaha saya yang lain seperti spa. Ada 2 spa di samping saya yang masing-masing punya supir, jadi dia akan backup restoran saya selama saya belum punya supir. Dan misalnya jika supirnya, restoran saya kan ada 2 supir, jika satu libur maka yang pagi itu bakal di backup sama spanya. Kemudian untuk
pengoptimalan karyawan itu saya fokusnya hanya kepada supervisor dan chef saja, karena mereka akan memberitahu pada anggota-anggotanya yang lain. Jadi saya akan minta atau bilang langsung saja kepada mereka untuk chef itu akan mengoptimalkan menu-menu untuk mencoba menu baru, menghapus menu lama yang tidak terlalu laku. Kalau untuk supervisor itu pasti dia akan lebih dekat ke tamu dan akan meminta tamu untuk memberikan review pada Google Maps atau TripAdvisor kita. Oke nih Pak, kita membahas mengenai karyawan ya. Bapak tadi menyebutkan bahwa ada untuk saat ini masih tergolong hanya 8 karyawan saja yang sudah berhenti gitu Pak. Apakah ada hambatan jika adanya pergantian karyawan itu atau pemberhentian karyawan? Apakah membuat restoran Bapak menjadi terganggu mungkin, atau ada konsekuensinya lah gitu loh? Kalau dari pemberhentian karyawan terus membuat operasional saya terganggu, itu sebenarnya hampir tidak ada Kak. Karena kalau misalnya yang berhenti juga pasti kan cuma satu di saat satu waktu, dan itu pun kalau apalagi di Bali ya, untuk mencari karyawan restoran itu sangat mudah. Jadi misalnya kalau ada yang berhenti itu besoknya kita bisa udah langsung dapat Kak. Dan juga untuk pemberhentian itu mungkin yang keluar karena kita pecat itu cuma 4 orang Kak, gara-gara dia itu kurang jujur. Saya kurang suka aja sama orang yang gitu. Apalagi kalau kasusnya misalnya sampai nyuri barang tamu, itu kan parah sekali, bakal mencoret restoran kita khususnya untuk ke negaranya mereka sendiri, ke teman-temannya dari sana. Jadi harus kita cut, dan mereka yang pergi itu mungkin biasanya mau kerja di luar, nyari peluang yang lebih baik juga. Karena minimnya ini karyawan yang adanya pergantian karyawan, mungkin dari Bapak sendiri bisa jawaban terkait berapa lama biasanya karyawan itu bekerja di restoran Bapak? Untuk berapa lama rata-rata mereka bekerja itu sebenarnya saya ambil dulu, karena restoran saya kan baru 3 tahun berjalan. Jadi mereka dan jumlah karyawan yang keluar itu cuma sedikit. Jadi rata-rata mereka bekerja itu udah 2 tahun. Oke, jika berjalan nih di sektor kuliner, tentu saja kepuasan pelanggan itu menjadi fokus utamanya. Bagaimana cara Bapak mengukur kepuasan pelanggan tersebut? Apakah melalui respon pelanggan, review Google, media sosial, atau repeat customer-nya? Kalau mengukur kepuasan pelanggan itu paling mudah lewat repeat customer. Karena untuk tamu yang stay di Nusa Dua area, pasti mereka akan stay kurang lebih selama 1 minggu. Jadi misalnya kalau mereka makan di kita, besoknya balik lagi, dia pasti suka dengan makanan kita, pelayanan kita, dan apa yang kita tawarkan di sana. Karena kita di sana juga selain menawarkan free transport, kita punya promo happy hour yang bakal jadi lebih murah daripada apa yang ditawarkan pada hotel mereka tinggal. Kemudian untuk yang menjadi fokus utamanya nih kayak dari apakah melalui respon pelanggan seperti review Google seperti itu Pak? Oh ya, untuk review Google itu juga sangat mudah, karena tamu itu khususnya tamu Asia itu yang krusial. Karena tamu Asia itu mereka itu kalau nggak suka, mereka bakal gampang ngasih review yang kurang bagus ke kita. Tapi kalau diam aja kadang kayak nggak ngasih review. Berbeda sekali dengan tamu Western atau Eropa, mereka suka nggak suka bakal suka ngasih review. Makanya profesor kita bakal lebih nge-push mereka, karena untuk tamu-tamu ASEAN sendiri khususnya tamu Cina itu mereka kan punya web tersendiri atau aplikasi tersendiri untuk review-review makanan, dan jujur saja saya belum menjangkau terus sampai sana. Oke, untuk mengukur kepuasan pelanggan itu kan pasti seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya bisa diukur melalui review customer-nya ya. Yeah. Nah, adanya review customer itu pasti
awali dengan pelayanan yang didapatkan. Nah, berbicara mengenai pelayanan, mungkin saya akan membahas mengenai produktivitasnya di sini nih. Apakah restoran Bapak ini mempunyai ukuran tertentu untuk menilai produktivitas? Misalnya, jika dari waitersnya berapa dia menangani jumlah pesanan seperti itu Pak, atau kecepatan penyajian makanannya? Baik, untuk hal tersebut sebenarnya itu bakal sulit dijawab karena kita waiters itu akan memegang beberapa table dan dalam satu area itu tamunya itu pasti berbeda, ada yang banyak, ada yang dekat, ada yang sedikit juga. Jadi kalau untuk itu sebenarnya bakal berubah-ubah terus Kak. Oke, jika itu pasti terus berubah, kita nggak bisa menentukan, oh kalau di jumlah pesanannya itu yang awalnya 100 porsi ini belum tentu di hari berikutnya itu bisa 100 porsi, atau bisa saja kurang, bisa saja lebih, berarti gitu ya Kak? Iya, kalau untuk jumlah pesanan itu juga tergantung tamunya juga. Kalau tamu ASEAN itu dia doyan makan tapi kurang diminum. Kalau tamu Western itu agak berbeda, dia suka minum kayak wine, cocktail, spirit. Sedangkan dia makannya juga nggak terlalu banyak, tapi dia kalau makan pasti first course, second course. Berbeda dengan ASEAN yang biasanya suka langsung ke main course saja. Oke, apakah ada indikator yang paling penting ada di restoran Bapak? Mungkin Bapak kayak, oh restoran saya itu harus standarnya harus pelayanannya oke, dari karyawan saya itu harus disiplin, seperti itu Pak. Kalau standar utama saya yaitu tentu saja dari pelayanan dan rasa, terutama restoran. Karena kita juga ngerja service charge kan di sana lumayan tinggi 9%, jadi pelayanan kita itu harus membuat tamunya nyaman dan makanan kita itu harus selalu konsisten rasanya. Dari segi rasa, tampilan, dan kecepatan penyajian. Karena saya beberapa kali kena masalah kalau makanannya lambat. Apalagi pas lagi high season, tamu rame datangnya sekaligus, jadi makanan pasti akan lebih lambat dari biasanya. Oke, berarti untuk ramai enggaknya pelanggan kan pasti ada di waktu tertentunya nih Pak. Iya. Apakah dari Bapak sendiri ada target mingguan atau harian nih yang harus dicapai dari restoran Bapak? Kalau dari target harian atau mingguan itu jujur saja kita nggak ada. Tapi kalau untuk review kita usahain biar dapat tiap hari itu dapat review 1. Oke, kita melihat dari kedisiplinan karyawan nih sekarang Pak. Karena jika kita memiliki usaha restoran dan kita memiliki karyawan, jika karyawan kita itu tidak disiplin, tentunya akan merugikan kita juga Pak sebagai owner. Dan dari Bapak sendiri, apakah ada monitoring terkait absensi atau bagaimana itu sistemnya? Misalnya itu dilihat dari ketepatan waktu pegawai atau dari pergantian shiftnya. Kalau dari monitoring absensi sih sebenarnya saya nggak terlalu masalahin dari mereka datangnya cuma telat 5 menit, 10 menit karena udah ada aturannya. Misalnya mereka datang telat 10 menit, mereka bakal pulang lebih lama 10 menit. Kalau mereka telatnya agak lama, berarti mereka akan break dan selesai itu langsung bekerja terus sampai jam pulangnya masing. Biasanya masalah kedisiplinan apa yang paling sering Bapak lihat atau Bapak sering terjadilah di restoran Bapak nih? Kalau masalah kedisiplinan itu paling sering itu mereka ya, tapi telatnya cuma sebentar-sebentar saja. Lalu untuk kedisiplinannya juga terkadang mereka itu melupakan menggunakan atau membawa apron, name tag. Jadi di sana itu emang saya memberitahu supervisor agar mereka lebih profesional dalam bekerja, agar tamunya juga tahu siapa yang sedang melayani mereka. Oke, dari adanya karyawan yang telat itu apa ada sanksi Pak? Dan semisalnya nih, ada karyawan yang mungkin kedisiplinannya oke, apakah ada sistem rewardnya itu seperti ini kah? Untuk sanksi karyawan sebenarnya kita nggak ada kalau cuma gara-gara telat.
kecuali dia misalnya kebanyakan izin sakit tapi nggak ada surat sakitnya, keterusan itu bakal kita potong dari gaji servis mereka. Karena kan untuk bikin keadilan sama karyawan-karyawan yang lain, karena mereka kerjanya beda, masa gajinya sama, pasti biar mereka tetap harmonis kerjanya. Terus untuk sistem reward itu biasanya kita ngasih reward itu setiap setahun sekali pas ulang tahun kepada best employer kita untuk section depan dan section belakang. Biasanya kita ngambil 6, 3 di depan dan 3 di belakang. Nah, baik, di sini saya akan bertanya terkait training and skill development-nya ya Pak ya. Nah, apakah ada pelatihan untuk meningkatkan skill di restoran Bapak, khususnya meningkatkan skill karyawannya ini? Seperti misalnya cooking skill atau hospitality, seperti itu Pak. Untuk meningkatkan skill ya, kita juga menerima beberapa orang yang ingin mencoba training di sana. Dan misalnya saat saya melakukan rekrutmen baru, karyawan baru yang bergabung itu akan masuk ke masa orientasi selama 1 bulan agar kita melihat bagaimana sih skill dia bekerja sebagai waiter atau bagian kitchen, agar kita tahu apakah dia sudah bisa kita masukkan sebagai staff apa belum. Jika ternyata skillnya masih kurang sekali untuk bekerja sebagai staff, dia akan bekerja lagi selama orientasinya selama 2 bulan, dan itu tetap kita gaji tapi tidak dengan pokok, tapi tidak dengan servis sampai dia udah profesional. Itu biasanya berlangsung sebulan sih, cuma kadang kalau emang orang yang nggak punya pengalaman apa-apa bisa 2 bulanan. Oke nih Pak, kalau dari Bapak sendiri, apa indikator yang menunjukkan bahwa karyawan itu siap dan berani menghandle tamu? Mungkin apa indikatornya sehingga Bapak sebagai owner ini berani melepas karyawan ini untuk bekerja? Saya itu kalau ingin ngelihat yang udah bisa handle tamu itu pasti dari knowledge-nya dia tentang menu kita, khususnya buat waiter, karena waiter itu harus menjelaskan menu apa yang tamu pesan, walaupun di menu sudah ada penjelasannya tentang makanan tersebut. Karena kita kan restorannya juga jualan Balinese, Indonesian, yang bikin otomatis tamu itu nggak familiar lah dengan masakan tersebut. Misalnya kalau tamu pesan Balinese, itu waiter kita pasti akan ngasih tahu dari gimana rasanya, apa bakal sedikit pedas atau rasanya pedas, dan juga Indonesian food bakal diberitahu dulu seperti itu agar tamunya tidak mengalami mungkin biasanya bali-beli atau kurang cocok dengan masakan tersebut. Baik Pak, di sini sudah lengkap sekali ya penjelasan mengenai HR matrix-nya dari restoran W Gourmet Restoran ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan masuk ke sesi people analytic-nya Pak. Ini terkait bagaimana data sumber daya manusia ini digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, mungkin kita mulai ya dari awal nih, dari yang pertama nih. Data apa yang biasanya yang dicatat di W Gourmet Restoran Pak? Mungkin Bapak selaku owner atau manajer yang mencatatnya atau bagaimana? Kalau dari data itu sebenarnya kita nggak sampai sana Kak, karena kalau dari pariwisata Bali itu jenis tamunya bakal tergantung musim juga. Misal kalau mau Chinese New Year pasti bakal banyak Cinanya, atau kalau mau Natal pasti bakal banyak tamu Australia, Rusia, atau Eropa lainnya. Jadi karena saya juga melihat tamu apa saja yang paling sering datang ke kita, itu selain tamu Australian atau tamu yang di negaranya emang basicnya bahasa Inggris, ternyata di wilayah Bali itu sangat banyak tamu Rusia dan tamu Cina. Jadi saya memutuskan pada menu-menu saya itu terdapat bahasa Rusia dan juga bahasa Cina, karena banyak sekali tamu Rusia yang tidak bisa bahasa Inggris dan banyak tamu Cina juga yang tidak bisa bahasa Inggris. Agar lebih mempermudahkan hubungan dengan konsumen kita, jadi kita juga membuat menu dalam bahasa Rusia dan Cina. Oke Pak, itu dari pencatatan dari sisi gini ya,
pelanggan yang datang ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai pencatatan dari sumber daya manusia yang karyawannya nih Pak, terkait absensi, performa per shift atau feedback tamu, apakah ada pencatatan yang lebih signifikan atau lebih spesifik dari absensi seperti itu? Kalau untuk absensi itu mereka jujur saja mereka itu orangnya disiplin. Kemudian untuk dari feedback tamu itu biasanya bakal nge-mention waiters yang disukai sama mereka, yang pasti pas nge-review bakal nyebutin namanya. Jadi karyawan yang dapat di-mention sama tamu di review itu bakal kita kasih bonus langsung. Oke Pak, dari sisi pencatatannya itu apakah dilakukan secara manual atau melalui aplikasi Pak? Kalau dari catatan absensi itu pasti melalui aplikasi, tapi kalau review pasti kita manual, soalnya kita tiap hari ngelihat review dari Google Maps atau TripAdvisor, dan nggak tiap hari juga tamunya nge-mindset, kan kadang-kadang paling mereka nge-review biasa saja. Dan kalau boleh ini Pak berbagi contoh, apakah data memberikan insight yang membuat Bapak itu melakukan perubahan dari segi manajemen sumber daya manusianya? Misalnya itu staf yang rating tamunya tinggi itu akan dijadikan atau dipromosikan jadi leader shift. Iya, tentu saja. Soalnya kan tipe orang kan agak berbeda ya. Ada yang pinter ngomong, bahasanya lancar, knowledge-nya tinggi, yang gampang lah bikin tamu nyaman ngobrol sama dia, itu bakal jadi supervisor kita, karena orang-orang yang seperti itu bakal mudah dekat sama orang lain. Jadi bisa juga memberitahu orang lain seperti apa dan apa yang harus dilakukan, atau mempermudah kita juga sebagai owner agar tinggal ngasih tahu dia aja dan dia kan bisa nyampaikan ke teman-teman dan timnya sendiri. Terus selain supervisor, kita juga ngangkat 2 kapten di depan sebagai pembantu supervisor juga, dan kapten-kapten itu juga bakal ngebantuin dia nyari review juga Kak. Oke, nih banyak sekali sebenarnya yang bisa dilihat dari adanya pencatatan ini ya. Baik dari adanya staf yang rating tamunya tinggi pasti akan dipromosikan jadi leadership, yang pasti kan juga sama-sama menguntungkan bagi pihak restoran maupun dari pihak pegawainya. Nah, sebelum kita lanjut lagi pembahasan berikutnya, mungkin Bapak bisa minum dulu nih. Baik, makasih banyak ya. Ya, silakan Bapak. Jadi haus dari tadi. Dari jauh mungkin ini Bapaknya dari Nusa Dua ya, memberikan informasi di sini, datang langsung ke kita, hadir di tengah-tengah kita. Mungkin pemirsa juga sudah sedikit paham ini mengenai gimana sih caranya mengelola bisnis atau usaha UMKM di bidang restoran, apalagi restorannya itu di bidang pariwisata loh, di daerah pariwisata di Nusa Dua. Siapa sih yang nggak tahu di Nusa Dua itu seperti apa gitu loh. Baik Pak, kita lanjut ini ya mengenai tantangan. Nah, menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam menerapkan pencatatan dan analisis data sumber daya manusia di usaha kecil? Kalau pencatatan itu nomor satunya pasti dari disiplin karyawannya. Karena kalau orangnya disiplin, pasti etos kerjanya juga tinggi. Kalau mereka udah nggak disiplin itu, mungkin kerjanya kalau nggak ada yang ngawasin bakal sering main HP juga, atau malah diem di pojok gitu ngobrol-ngobrol temennya, nggak ngeliatin tamu. Kalau mereka yang disiplin, pasti etos kerjanya juga lebih tinggi dari yang nggak kan. Jadi bakal lebih enak untuk kita menggunakan mereka. Oke, dari adanya tantangan tersebut, bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya atau untuk memperbaiki agar tantangan tersebut mendapatkan solusi atau tidak terjadi lagi di kedepannya? Kalau untuk solusi saya itu kan sebenarnya saya nggak terlalu mempermasalahin untuk orang-orang yang telatnya cuma sebentar, karena mereka kan juga bakal kerjanya juga sedikit lebih lama kalau mereka telat. Kemudian kalau kerja di bisnis F&B itu kan pasti tekanannya juga lumayan banyak, apalagi berhadapan langsung dengan tamu. Kan tamu itu pasti ada aja yang menyel atau yang mau lebih di ngertiin itu. Jadi kan itu juga bikin karyawan kita stres juga.
Jadi kan kita itu kadang-kadang juga outing untuk tiap tahunnya wajib buat mereka biar mereka juga lebih nyaman, dan bonus-bonus juga untuk mereka itu juga selalu ada, Kak. Oke, itu terkait karyawan dan pelayanannya ya Pak ya. Kalau dari narasumber kita sebelumnya ini yang di bidang jasa, beliau menyampaikan kita sebagai owner itu harus bisa memanusiakan manusia. Kalau dari Bapak sendiri, bagaimana Bapak menanggapi kalimat tersebut? Kita sebagai owner harus bisa memanusiakan manusia. Apakah Bapak setuju dengan kalimat tersebut atau bagaimana? Saya sangat setuju dengan kalimat tersebut, makanya saat-saat mereka telat itu saya kan nggak sampai potong gaji atau apapun, paling sering dia telat, dia masuk jam 3.10, dia itu udah telat 10 menit, jadi dia bakal pulangnya 10 menit lebih lama juga. Terus kalau mereka itu kan kebutuhannya juga beda ya, tapi kebanyakan masih nanggung dirinya sendiri kan, karena kebanyakan karyawan saya itu usianya cuma sekitar 20-an, kemudian 30-an juga nggak terlalu banyak, cuma sekitar 20-30-an. Jadi kalau untuk itu misalnya mereka perlu sesuatu atau perlu pinjaman, jadi bisa langsung pinjam ke saya juga daripada mereka keluar. Wow, saudara sebagai owner juga cukup baik ya, mungkin bisa kayak di luar kerjaan bisa membantu karyawannya. Nah, di sini sebelum kita menutup sesi ini, Pak, mungkin menurut Bapak ada tips and trick nih yang penting untuk diperhatikan dalam mengelola sumber daya manusia, khususnya di usaha kuliner seperti restoran. Ini itu mungkin tips and triknya itu untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis. Siapa tahu nih saya kayak tergiur nih mendengar pembahasan Bapak itu kayak, oh seru juga ya kita kalau menjadi punya restoran, kita punya karyawan dengan mengelolanya seperti yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin ada tips and triknya, Pak? Iya, jadi ya misalnya kalau kita sebagai owner pengen bikin usaha, tapi kan kita juga harus bisa mimpin orang, ngejalanin bisnis, harus mikirin matang-matang. Dan misal kalau kalian mau bikin usaha tapi kalian kurang bisa pada leadership, itu kalian harus bisa nyari orang yang bisa menggantikan kalian dalam leadership. Misalnya jadi anggaplah tangan kanan tuh, agar kalian itu tinggal bilang ke dia saja, jadi dia itu akan menyampaikan ke teman-temannya, dan dia itu juga sebagai teman ngobrol kita kan, agar dia itu dapat ngasih tahu kita apa saja yang harus kita majukan lagi, apa saja yang perlu kita ubah, atau bagaimana dengan teman-temannya kerjanya seperti apa. Jadi kan kadang kita itu nggak bisa kan sedekat itu sama karyawan, karena pasti karyawan itu juga bakal beda lah perlakuannya ke kita sama ke temennya dia yang kita angkat. Kalau ke temannya kan pasti bakal lebih santai, lebih kayak teman biasa. Jadi kalau dari temannya itu bisa ngasih tahu, pasti bakal lebih nyaman lagi mereka. Oke nih Pak, sekali lagi saya ingin menanyakan terkait mindset menjadi owner. Apakah dari Bapak sendiri ada mindsetnya dalam menjadi owner khususnya di restoran? Agar kita juga tahu gimana sih kalau kita jadi owner di restoran kuliner, itu apa sih yang harus kita punya? Kalau ngomongin mindset, kalau setiap pengusaha itu pasti tahan banting ya. Jadi mau ada apa aja kita harus tetap berdiri, nggak boleh jatuh terpuruk gitu loh. Karena usaha itu pasti ada naik turunnya kayak roda. Terus kalau misal ada yang kita itu harus juga santai ya terhadap beberapa orang. Kan tipikal orang itu nggak semuanya jujur. Jadi kita emang harus ngawasin bisnis kita itu tetap aman lah hitungannya. Karena misalnya kalau ada yang emang gak suka atau gimana, itu kan kita bisa cegah sebelum itu terjadi. Baik Pak, di sini banyak sekali sebenarnya obrolan yang perlu kita bahas. Namun di sini kita keterbatasan waktu ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa mengobrol lebih banyak lagi, lebih panjang lagi, dan lebih luas lagi ya Pak. Iya. Dan pembahasan kali ini nih cukup menarik sebenarnya ini. Banyak sekali pengalaman baru atau wawasan baru yang mungkin baru pernah saya dengar itu Pak. Nah, baik, terima kasih banyak di sini Pak sudah berkenan hadir dan memberikan
ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Saya pribadi jadi semakin paham bagaimana penerapan HR Matrix dan People Analytics dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di restoran. Nah, semoga obrolan kita hari ini juga dapat memberikan wawasan baru bagi teman-teman penonton di luar sana ataupun bagi pelaku usaha khususnya di bidang restoran. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Saya juga menyampaikan jika Anda atau saudara ini penonton ingin melakukan suatu usaha, jangan takut untuk memulainya. Karena kita harus berani untuk mencari peluang baru, kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan sesuatu yang atau pengalaman yang mungkin tanpa kita sadari kita akan mendapatkannya. Baik, sebelum itu saya juga memiliki tanda terima kasih nih untuk Bapak selaku narasumber saya yang kedua yang sudah bersedia hadir di sini memberikan banyak sekali penjelasan, pemahaman baru Bapak. Mungkin ini tidak seberapa ya Bapak, mungkin bisa diterima, semoga berkenan. Selain menjadi kita berbicara sedikit lagi ya. Selain Bapak jadi owner, apa kesibukan Bapak saat ini? Kalau saya sebagai owner itu saya pasti pingin terus berkembang kan, terus berkembang, ngembangin apa yang sudah ada dan kita selalu mencari peluang baru. Karena saya berpikir kan, kalau kita stuck di sana saja, misalnya saya terus di sana saja kan, ada beberapa saat, pasti ada saat kita itu sudah mentok saja di sana dan udah mulai saya rasakan. Jadi kalau bisa itu saya inginkan membuka cabang baru di tempat lain yang strategis juga, mungkin seperti di Uluwatu, Ubud ataupun Seminyak. Jadi saya berpikir untuk jika saya mungkin udah punya cabang, kita bakal lebih nge-push marketing kita karena beberapa kompetitor kita terutama restoran-restoran yang lebih hebat dari saya, dia itu udah bukan satu cabang lagi, jadi udah punya beberapa cabang, jadi dia udah punya tim marketing sendiri. Sedangkan kalau saya cuma punya satu kan, untuk buat tim marketing kan costnya bakal sangat terasa dan besar juga. Oke, semoga ya harapan Bapak memiliki cabang baru segera terwujud dan bukan hanya nambah satu cabang lagi, tapi nambah lagi di daerah-daerah yang lainnya ya. Terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri podcast kita yang kedua hari ini, saya juga punya sedikit pantun untuk menutup podcast terakhir kita hari ini. Ilmu SDM sudah kita gali bersama, banyak wawasan yang Bapak jelaskan dengan bangga. Terima kasih Pak Endra untuk cerita dan pengalamannya. Semoga W Gourmet makin maju dan berjaya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Endra dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan podcast ini hingga akhir. Saya Ayu Yuliantari pamit. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya sudah berkenan hadir di sini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Saya juga berterima kasih sudah diundang ke podcast seperti ini karena saya merasa beruntung dapat hadir di podcastnya Ibu Ayu. Baik Bapak, semoga sehat selalu dan usahanya makin lancar ya Pak. Nggih, terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak.
you.